Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa. Abi di sini kembali akan menemani sahabat semua. Dan kali ini Abi tidak ditemani oleh Umi ya seperti biasanya atau juga rekan yang lainnya, karena kebetulan mereka lagi ada keperluan masing-masing ya. Dan Abi kebetulan berada di rumah sendirian ya, daripada bengong lebih baik Abi isi dengan hal yang bermanfaat. Dan insya Allah kali ini Abi akan menyampaikan salah satu kisah ya yang insya Allah bermanfaat, yaitu masih seputaran kisahnya Abu Nuwas ya, atau Abu Nawas. Dimana kisah Abu Nawas memang salah satu kisah yang tidak pernah bosan untuk kita dengar, untuk kita baca, untuk kita tonton ya. Karena memang banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya, dan juga banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi bahan renungan kita atas segala tindakannya yang kadang-kadang bikin lucu ya, kadang-kadang bikin enak juga. Tapi memang kalau kita mau berpikir, mau bertafakur, memang semua tindakannya itu sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Namun sebelumnya seperti biasa ya, sebelum kita lanjut, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu dengan apa yang telah diberikannya, berbagai macam nikmat, termasuk nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat hidayah dan taufiknya ya, dimana sampai detik hari ini insya Allah kita masih diberikan kekuatan untuk tetap iman dan juga sekuat tenaga beribadah kepadanya. Semoga apa yang dilakukan ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya, serta selalu mendapatkan limpahan rezeki untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya semoga sholawat dan salam pun selamanya tercurah limpahkan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keluarga, para sahabat ya. Dan semoga kita semua sebagai umat beliau yang senantiasa mengikuti setiap langkah beliau dengan penuh keimanan, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kelak di yaumil akhir, di mana kita sangat membutuhkan syafaat beliau. Baiklah sobat, kita lanjut kisahnya. Kali ini kita akan mengisahkan tentang Abu Nawas bersama Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Dimana pada waktu itu Khalifah Harun ar-Rasyid punya kebiasaan dan punya hobi berburu setiap akhir pekan ya. Termasuk pada waktu itu Harun ar-Rasyid waktu itu sedang menuju ke sebuah hutan ya untuk berburu. Nah, ketika sedang di perjalanan, tiba-tiba ada orang yang menyusul ya dengan kudanya terengah-engah dan memberhentikan beliau, karena memang si orang yang menyusul itu ingin ada yang disampaikan dan ingin ada yang diusulkan. Siapa dia? Ternyata itu adalah Abu Jahil. Abu Jahil ini adalah seorang penguasa juga di lingkungan kekhalifahan Harun ar-Rasyid, yang memang tidak menaruh suka atau ada sedikit hasud ya terhadap Abu Nawas. Termasuk pada waktu itu Abu Jahil ini punya rencana khusus ya, dan memanfaatkan hobinya baginda khalifah itu ya, mohon maaf. Jadi memanfaatkan hobinya khalifah untuk menjebak Abu Nawas seperti itu. Apa yang diusulkannya? Nah, Abu Jahil ini mengusulkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, bagaimana kalau misalkan hobi berburu ini dijadikan sebagai sayembara. Seperti itulah ceritanya. Akhirnya raja juga setelah mendapatkan rayuan dan penjelasan dari Abu Jahil ini, yang memang sudah menyiapkan rencana dengan akal bulusnya ya gitu, menyetujuinya. Tidak ada salahnya ya, dianggaplah ini sebuah hiburan juga ya. Akhirnya ya khalifah menyetujuinya dan mengumumkan atas apa yang direncanakannya. Dikumpulkannya lah masyarakat ya, dan memanggil Abu Nawas sebagai peserta untuk mengikuti sayembara ini. Awalnya
memang Abu Nawas menolak ya untuk mengikuti sayembara tersebut, karena memang Abu Nawas sudah tahu ini adalah akal licik dari Abu Jahya yang ingin selalu mencelakainya gitu ya dengan berbagai macam cara. Tapi bukan Abu Nawas ya kalau misalkan tidak berani dan tidak siap untuk menghadapi hal-hal semacam itu. Akhirnya pesertanya ditentukan 2 orang, yaitu Abu Jahya dengan Abu Nawas ya. Nah, Abu Jahya ini punya keyakinan dia akan memenangkan perlombaan atau sayembara tersebut ya, karena memang sudah menyiapkan segala macamnya. Dan Abu Jahal sendiri, Abu Nawas sendiri ya, Abu Nawas sendiri sudah paham lah ini adalah salah satu yang tidak memungkinkan untuk menang ya sayembara. Sehingga Abu Nawas seakan-akan ini sudah masuk jebakan seperti itu. Sadarlah Abu Nawas seperti itu. Tapi ya Abu Nawas tetap mencari jalan keluar bagaimana supaya tidak terjebak dengan apa yang sudah direncanakan oleh si Abu Jahal ini. Sayembaranya adalah siapa orang yang paling banyak mendapatkan hewan buruan apapun itu, maka dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Tetapi ya ketika tidak bisa memenangkan dalam artian kalah dalam sayembara, maka akan mendapatkan hukuman untuk mengurus kuda dan memandikan kuda ya selama 1 bulan penuh ya. Seperti itu hukumannya. Akhirnya sayembara itulah dimulai ya. Dan Abu Nawas punya keyakinan bahwa si Abu Jahal ini sudah mempersiapkan, karena Abu Jahal ini termasuk orang yang sudah punya pasukan juga. Mungkin dia sudah menyiapkan pasukannya untuk mendapatkan bantuan dari anak buahnya untuk mendapatkan hewan buruan itu. Ya, sementara Abu Nawas hanya berjalan sendirian seperti itu. Ya bukannya Abu Nawas kalau tidak punya ya punya akal, punya ya trik yang bisa mengalahkan musuhnya. Akhirnya dia berpikir keras dan mencari cara ya bagaimana agar bisa mengalahkan kelicikan dari Abu Jahal ini. Akhirnya dia tiba-tiba tersenyum ya, dan sudah menemukan idenya. Ketika Abu Nawas tersenyum, artinya dia sudah menemukan ide gitu. Nah, akhirnya sayembara dimulai dan Abu Jahal mulai melesat ya dengan kudanya untuk menuju hutan. Tapi Abu Nawas tidak seperti itu ya. Abu Nawas hanya berjalan lenggong gitu kan, seperti santai saja, tidak ada masalah. Membuat semua orang heran gitu dengan tindakan Abu Nawas. Akhirnya orang-orang sudah pada kumpul di alun-alun menunggu siapa yang akan menjadikan pemenangnya. Nah, sementara dengan penuh keyakinan Abu Jahal berangkat ke hutan karena memang sudah mempersiapkan segalanya ya. Singkat cerita, sorenya datanglah Abu Jahal terlebih dahulu dengan hewan buruannya di sana sini ya. Dan dari mulai kijang gitu, segala macam lah, termasuk ada babi dan juga burung. Pokoknya apapun yang ditemukan di hutan dia bawa dan dia nyatakan ini hasil buruannya ya. Akhirnya ditunggulah Abu Nawas yang belum juga muncul batang hidungnya seperti itu. Tiba-tiba Abu Nawas datang dan tidak membawa apa-apa, sahabat, tidak membawa apa-apa. Kelihatannya lenggak-lenggok seperti itu aja dengan cungar-cengir khasnya gitu kan. Ya membuat orang-orang penasaran dan mereka yakin bahwa Abu Nawas itu bakal kalah karena memang tidak melihat dia membawa apa-apa gitulah. Ya akhirnya sampailah kepada perhitungan dan dinyatakan bahwa si Abu Jahal ini sudah mendapatkan kurang lebih 57 jenis hewan buruan dari berbagai macam jenis ya. Ada kijang, ada burung ya. Pokoknya apa yang ditemukan itu bisa menjadi bahan buruan. Nah, dan masih tergantung panah di sana itu seperti itu. Nah, hampir dinyatakan bahwa Abu Jahal itu pemenangnya. Tapi tiba-tiba Abu Nawas ya, sebentar hitunglah punya saya gitu. Mana punya kamu? Dia mengeluarkan sebuah
semacam lodong gitu dari bambu ya. Dan dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan isinya. Ternyata isinya semut semua gitu, yang jumlahnya luar biasa, sehingga petugas penghitung hasil dari buruannya sudah nyerah, tidak bisa meneruskan hitungannya saking banyaknya semut yang ada di dalam bumbung bambu itu ya. Dan itu semua isinya semut merah seperti itu. Akhirnya dinyatakan karena memang aturannya hewan apapun ya, kalau hewan apapun ya walaupun si Abu Jahil itu tidak menerima karena itu bukan hewan buruan katanya ya kan, aturannya hewan apapun ya, dia hanya membalikan sebuah pertanyaan, apakah ini termasuk hewan atau bukan? Ya hewan. Ya terus masalahnya apa gitu. Ya, akhirnya kalahlah berdebat ya, perdebatannya kalah antara Abu Jahil dengan Abu Nawas ini. Nah, setelah mendapatkan laporan dari petugas penghitungan, akhirnya ya raja tertawa terpingkah-pingkah, dan ya memang Abu Jahal luar biasa gitu. Ya, kecerdasannya ya. Jadi di dalam situasi yang begitu mepet, ya tetap saja punya solusinya seperti itu. Termasuk ya kejadian itu. Akhirnya ya Abu Nawas dinyatakan sebagai pemenang karena memang jumlah buruannya ya paling banyak, dan akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah sekantong uang emas, dan Abu Jahil mendapatkan tugas sebagai tukang pencuci kuda selama 1 bulan. Itulah kisahnya ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi hikmah dari cerita ini sahabat, ya, ketika kita jadi manusia janganlah menganggap enteng lawan kita, jangan menganggap enteng orang lain gitu, dan juga jauhkan dari sifat hasud. Bahkan hasud itu akan membakar amal-amal kita ya, seperti halnya api membakar kayu bakar. Jadi jauh-jauhlah dari hasud, karena hasud itu sangat berbahaya untuk amal kita. Amal kita bisa terkikis habis ya dengan adanya hasud itu. Ini salah satu contoh yang dialami oleh Abu Jahil ini. Ternyata dengan kejahilannya, dengan sifat hasudnya, tidak bisa mengalahkan Abu Nawas yang memang cerdik ya, dan selalu bisa mengalahkan lawan-lawannya di saat kepepet sekalipun. Baiklah, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain video dan mohon dukungannya ya. Insya Allah ke depan kita akan terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat, termasuk cerita-cerita yang penuh hikmah, cerita-cerita yang sifatnya memberikan inspirasi dan lain sebagainya yang bisa kita ambil manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.